Nah, Bapak akan mengulang kembali mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Karena paragraf adalah kumpulan dari banyak kalimat, maka setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tahu kan mengenai paragraf? Nah, paragraf kayak seperti ini, paragraf 1, paragraf 2, jadi seperti itu. Sebelum mengetahui gagasan pokok juga kita harus tahu gagasan paragraf ini. Kemudian ada ciri-ciri untuk mencari paragraf. Yang pertama, mendominasi bahasa dalam paragraf. Jadi kalau sering muncul. Kemudian topik utama bisa dijelaskan secara terperinci lewat kalimat-kalimat penjelas. Jika berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimat tetap memiliki arti yang jelas. Kemudian jika letaknya di akhir paragraf, maka biasanya ditekankan dengan kata kunci seperti kesimpulan. Oleh karena itu yang penting jadi seperti itu, pasti ada kata-kata seperti ini. Dan kemudian beberapa cara dapat kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama, baca dan cermati setiap kalimatnya. Pasti ya, karena gimana kita mau mengetahui gagasan pokok kalau kita nggak membaca paragrafnya. Kemudian identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf tersebut. Kemudian tentukan satu kalimat mana yang paling cocok menjadi kalimat utama. Temukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Kalimat utama berarti yang pertama muncul. Misalnya kayak seperti di sini gagasan pokok, di atasnya seperti itu. Dan kemudian di sini juga ada. Sebagai contoh, suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Nah, di sini yaitu gagasan pokok. Nah, di sini suku bangsa Indonesia sangat banyak. Nah, di sini suku bangsa yang terdapat di Indonesia sangat banyak. Seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan gagasan. Gagasan pendukungnya. Nah, yaitu ada di sini. Beda suku, pulau, karakteristik setiap orang. Jadi dari sini ke sini. Dan kemudian kata arti juga ada di sini, ada meskipun berbeda-beda suku. Nah, kemudian di sini juga seperti arti meskipun berbeda suku. Jadi kan di sini ada suku. Jadi yang sering muncul. Kemudian mana lagi? Yaitu kayak kesimpulan. Jika kita menerapkan sikap kesatuan, akan terciptanya suatu naskah. Seperti ini kan kesimpulan. Nah, di sini ada sebuah paragraf suku bangsa di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Ada beribu pulau di wilayah Nusantara. Pulau-pulau itu membentang dari Sabang sampai Merauke. Dahulu, orang Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Yunani. Kemudian mereka berpencar dan letaknya terpisah-pisah oleh alam, baik gunung, hutan, laut, maupun sungai, sehingga terbentuklah berbagai suku bangsa. Suku bangsa tersebut memiliki adat, istiadat, dan budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian di Indonesia